desce, desce. Escapa aqui por acaso é cangaceiro, patada. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul New Bandit. Film ini bercerita saat seorang pria bergabung dengan kelompok bandit jahat yang dimana itu warisan keluarga. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan sebuah kelompok gangster bandit Brazil sedang membawa seorang pria bernama Ubaldo yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Satu-satunya anggota wanita dalam kelompok ini yang bernama Dinora menodongkan senjatanya di kepala Ubaldo. Film kemudian flashback 1 minggu sebelumnya. Ubaldo baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai pegawai bank di kota Sao Paulo, Brazil. Setelah itu, dia datang ke rumah sakit, mengganti pakaiannya dengan baju dinas militer untuk menjenguk ayahnya yang sedang terbaring sakit. Selama ini yang ayahnya tahu, Ubaldo aktif sebagai prajurit militer. Dia mengaku ditugaskan dalam sebuah misi, jadi harus pergi beberapa hari ke wilayah Ceará. Karena tidak punya keluarga lagi, Ubaldo akan menitipkan ayahnya ini kepada Raul. Karena sudah tidak memiliki pekerjaan dan tabungan untuk biaya pengobatan ayahnya, Ubaldo berniat mencari tahu surat warisan atas nama dirinya yang dia temukan dalam dokumen ayahnya itu. Ubaldo sendiri tidak ingat jika dirinya punya keluarga yang berada jauh di timur laut. Malam itu, di wilayah Kratara, Dinora dan pacarnya melakukan pencurian senjata di rumah seorang pemilik ternak. Mereka sempat diciduk hingga perkelahian pun terjadi. Zé sabe meu nome. É Dinora. Valeu, Gerê. Valeu. Di waktu yang sama, Ubaldo sedang menaiki bis untuk menuju Ceará. Sampai di kota tersebut, tujuan pertama Ubaldo adalah bank setempat. Pihak bank menjelaskan bahwa bibinya yang bernama Cizelia memiliki hutang yang besar dengan jaminan surat tanah warisannya Ubaldo. Jika Ubaldo bersedia, bank akan membeli tanahnya dan kelebihannya akan diberikan kepadanya. Syaratnya adalah pelepasan tanah tersebut yang membutuhkan tanda tangan dua saudarinya. Ubaldo pergi menggunakan ojol untuk menuju rumah keluarga Vaquero. Setelah cukup lama menunggu, seorang gadis bisu bernama Dilvania baru saja pulang dari kebun yang terlihat tandus dan kering. Ubaldo sempat bertanya, apakah dia Dinora atau Dilvania. Gadis ini terlihat sedih, apalagi setelah melihat bekas operasi di perutnya Ubaldo. Dilvania merasa senang karena dia bertemu dengan kakaknya lagi. Sementara Ubaldo tidak bisa mengingatnya sedikit pun. Tak berselang lama, Dinora pulang ke rumah. Dilvania menunjukkan bekas luka di perut Ubaldo kepada Dinora. Dan Ubaldo menunjukkan surat warisan tanah dari Amaro Vaquero. Dinora marah karena Ubaldo ingin mengusir dia dan keluarganya dari tanahnya sendiri. Saat itu juga, Ubaldo diusir karena dia menganggapnya sudah mati. Ubaldo sempat mendatangi kantor notaris untuk melihat dokumen keluarga Amaro. Berpura-pura dompetnya ketinggalan di mobil, Ubaldo pun kembali pergi. Di malam hari, Ubaldo menyelundup masuk ke dalam kantor notaris untuk melihat sampel tanda tangan kedua adiknya itu. Di pagi harinya, dia kembali ke bank untuk memberikan surat pelepasan tanahnya. Namun pihak bank diam-diam mengonfirmasi kepada Dinora. Saat itu juga, Dinora datang memarahi Ubaldo sambil menunjukkan pistolnya. Ubaldo hanya diam saat Dinora ngadegungkan kepalanya lalu mengusirnya pergi. Agora tu some, Ubaldo. Não se uma vez. Jeremias ditugaskan Dinora untuk mengantar Ubaldo hingga terminal bis. Dalam perjalanan, Jeremias mengatakan Ubaldo mirip dengan mendiang ayah kandungnya Amaro Vaquero yang dijuluki sebagai penyelamat di kota ini. Jeremias sempat memperlihatkan Ubaldo kepada bos gangster yang bernama Sabia. Jeremias menganggap kedatangan Ubaldo sebagai keajaiban bagi kota ini. Namun Sabia justru menganggapnya sebagai masalah. Tiba di terminal, Ubaldo terpaksa harus menunggu hingga besok pagi karena bis yang menuju Sao Paulo hanya ada 1 kali dalam sehari. Malam itu, Ubaldo tidur di depan terminal hingga pagi harinya dia baru bisa naik. Di terminal utama, Ubaldo yang cengeng menangis karena dia bingung harus kemana lagi mencari uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Untuk membeli tiket bis selanjutnya, Ubaldo antri di bank terdekat.
Namun tiba-tiba komplotan bandit bersenjata lengkap masuk ke dalam bank untuk merampok uang. Fora da gente. Bora, porra! Quer morrer, cara? Bora! Você tá me dando algema, porra! Bora, algema, vai! Morrer, puta! Vai morrer, vai! Abre o cofre! Agora! Sabah yang kebetulan sedang berada di dalam dipaksa membuka bajunya. Salah satu pelaku mengenali Ubaldo yang dia sebut temannya. Tiba-tiba terjadi ledakan besar untuk menghancurkan brankasnya. Salah satu pelakunya ternyata Jeremias yang terkena tembakan di kakinya oleh petugas keamanan bank. Tak jauh dari lokasi perampokan, dua anggota komplotan membakar mobil dengan tujuan menghalau polisi yang bisa saja tiba-tiba datang. Não vai! Se esconder e não vai sair mais, ok? Calma! Vai! Bora! Vai! Para pelaku menjadikan Sandra sebagai tameng. Bahkan salah satunya mereka ikat di atas kap mobil. Ubaldo sendiri diberi penutup kepala lalu dibawa mereka. Komplotan bandit ini pun kabur meninggalkan lokasi. Sandra yang mereka bawa berhasil menjatuhkan dirinya, namun salah satu bandit langsung menembaknya hingga mati. Alhasil, rencana Ubaldo untuk kembali pulang ke Sao Paulo harus gagal. Mereka rayakan kemenangan perampokan ini dengan menembakkan senjata ke udara. Film kembali ke scene awal saat Dinora turun dari motornya untuk menghabisi Ubaldo. Jeremy mengingatkan Dinora bahwa Ubaldo adalah saudaranya. Namun Dinora tidak peduli hingga Ubaldo menawarkan kerjasama perampokan yang lebih besar di bank lain. Sebagai mantan pegawai bank, Ubaldo mengetahui kota ini jatuh miskin dan uang yang mereka rampok pun hanya sedikit. Sebagai pimpinan kelompok ini, Sabia memutuskan akan menerimanya. Na moral. Kala itu, Ubaldo kecil yang bersimbah darah ditemukan konvoi militer. Seorang komandan militer membawanya untuk kemudian dia rawat dan dibesarkan hingga saat ini. Ubaldo mengatakan kota ini diisi banyak pensiunan daripada pekerja, dan seharusnya mereka merampok bukan pada saat waktunya gajian, namun pada saat pensiunan dibayarkan. Di pagi harinya, Sabia coba mengeluarkan peluru dari dalam kakinya Jeremy. Ubaldo memberitahu mereka untuk menjahit luka tembaknya dan melepas turniketnya, jika tidak Jeremy akan mati. Karena tidak ada P3K, komplotan bandit ini menemukan satu-satunya rumah yang dihuni keluarga petani. Si ayah menyuruh keluarganya untuk masuk. Sabia minta dengan baik-baik agar dia mau membantu anak buahnya yang terluka. Malam itu juga, Ubaldo yang memiliki pengalaman menjahit lukanya si Jeremy. Sampai saat ini, Ubaldo merahasiakan identitasnya sebagai mantan marinir. Karena krisis kekeringan, satu persatu hewan peliharaan milik bibinya Dilvania yang bernama si Zelia jatuh sakit dan terpaksa ditembak mati. Dasar bandit, satu-satunya kambing milik keluarga petani mereka embat juga untuk dijadikan kambing guling. Karena telah berjasa kepadanya, Jeremy melepaskan ikatan di tangannya Ubaldo dan menyuruhnya ikut mencicipi gulai kepala kambing. Karena kasihan, Ubaldo memilih untuk memberikannya kepada si petani. Tapi dia menolak karena kambing perah itu bukan untuk dimakan. Mereka menginap di rumah ini dan seenaknya menghabiskan persediaan makan keluarga si petani. Salah satu anggota gangster yang bernama Pino sempat melirik anak gadisnya. Keesokan paginya, ketika semua orang masih tidur, si anak gadis menjadi korban pemerkosaan si bejat Pino. Dinora yang marah langsung menghajarnya. Keributan terjadi hingga si ibu menodongkan senjatanya kepada mereka. Sabia menyuruhnya menurunkan senjata itu karena anggotanya 15 orang. Mereka semua akhirnya pergi dari rumah ini. Bora, cambada. Junta tudo. Ei, Ubaldo. Deu nossa hora. Namun Sabia memberi tugas khusus kepada Dinora dan Ubaldo. Eu com minha cara sabia. Quem é que vai salvar a vida desse bosta aí? Primeiro. Toma. Sebelum pergi, Jeremy memberi Ubaldo satu gepok uang karena telah menyelamatkannya. Ubaldo berpura-pura datang ke bank untuk mengajukan kredit. Sementara itu, Dinora bertugas untuk mengalihkan perhatian para pegawai bank. Saat terdengar bunyi ledakan, para pegawai bank ingin melihatnya. Kesempatan ini dimanfaatkan Ubaldo untuk mengeprint data keuangan bank.
Dokumen itu berisi jumlah dan daftar pengiriman uang berikut tanggal dan lokasinya. Dinora sempat menceritakan kisah masa kecil mereka. Kala itu, Dinora memiliki ayam kesayangan sampai tidur pun selalu bersamanya. Namun Ubaldo malah menembaknya dengan pistol ayah mereka. Dinora merebut senjatanya lalu menembak perutnya Ubaldo. Hingga Ubaldo harus menjalani serangkaian operasi yang membuat ayah mereka benci dan menghajarnya habis-habisan. Dinora yang masih dendam menembak saudaranya sendiri hingga terjatuh ke dalam jurang. Ternyata Ubaldo masih hidup karena peluru itu hanya mengenai tangannya. Ubaldo meminta bantuan seorang supir truk. Ayah si gadis yang tidak terima anaknya diperkaos menunggu kedatangan Vino yang pulang ke rumahnya. Dia gunakan sebuah pisau untuk menghabisinya. Setelah lukanya diobati, Ubaldo ikut dengan rombongan bis perusahaan ini. Dia sempat mendengar pembicaraan bank di kota ini yang memiliki banyak uang. Seorang polisi korup datang ke rumah Pino untuk melihat jasadnya. Namun, dia malah merampas beberapa gepok uang. Dinora yang baru saja tiba di markas, dia dituduh si ceking telah menghabisi Pino. Sedangkan Ubaldo dia katakan mengalami kecelakaan. Tak diduga, bukannya kembali pulang, Ubaldo justru kembali bergabung dengan kawanan bandit ini. Dia menawarkan Bank Brazil cabang Nova yang memiliki simpanan hingga 5 juta dolar. De São Paulo falando bestalhado desse. O cara tá falando aí por 5 milhões. Sabia mengajak Ubaldo menemui bibi dan para orang tua di kota ini yang mengenalnya sejak dia lahir. Meski ayah kandungnya Amaro dijuluki sebagai penyelamat, namun Ubaldo hanya tahu ayahnya yang berada di Sao Paulo. Kawanan bandit mulai menyusun rencana perampokan bank lagi. Mereka tidak peduli saat Ubaldo meminta peta untuk melihat jalur pelarian. Hanya mengandalkan ingatan dan aksi gerabak-gerubuk saja. Di sisi lain, Fakau masih menuduh Dinora sebagai pelaku pembunuhan Pino. Fakau baru sadar Pino besar kemungkinan dibunuh petani itu karena tidak terima anak gadisnya diperkaos. Seorang wanita pengusaha jagal bernama Lei terlibat perselisihan dengan petani yang kesulitan air minum untuk sapi-sapinya yang mengakibatkan usaha mereka ikut mandek. Hari itu, Ubaldo diajak adik bungsunya untuk mengunjungi makam orang tua mereka. Sementara itu, warga menggelar unjuk rasa kepada pemerintah dan pihak bank yang tidak peduli dengan krisis kekeringan dan kemiskinan di kampung mereka. Mereka menuntut pengampunan utang. Sebagai buktinya, mereka turunkan 1 truk bangkai hewan ternak. Tu botar boi morto aqui, pô? Devia estar do nosso lado e lutar. Ubaldo sempat datang ke sana melihat aksi unjuk rasa ini. Bibinya mengangkat tangan Ubaldo sebagai bentuk kebangkitan dan dukungan karena mereka berharap banyak kepadanya. Sebagai teman masa kecilnya, Lei mengajak Ubaldo untuk minum bersama. Pandangan Lei menunjukkan wanita ini sangat menyukainya. Dan inilah sosok wali kota Maleiro yang tidak peduli kepada rakyatnya sendiri. Cukur rambut saja bayarnya harus ditagihkan ke balai kota. Bahkan untuk memberi pengemis dia minta kepada polisi. Alhasil dia diteriaki sebagai maling. Zeza sangat kecewa karena ratusan pipa air membentang melewati kota ini, namun airnya tidak bisa mereka nikmati. Dan itu dikarenakan ulah si Maleiro. Seorang pengusaha kuda bernama Paulino diintimidasi oleh si polisi korup karena dia menjadi rivalnya Maleiro. Hari itu Ubaldo membeli kambing perah untuk diberikan kepada si petani. Namun ternyata keluarga ini sudah dibantai. Dinora dan adiknya yang berniat memberikan hadiah juga sudah lebih dulu tiba di sana dan sedang menguburkan jenazah mereka. Faktanya orang tua mereka bernasib sama. Keesokan harinya, kawanan bandit mulai menjalankan aksinya. Ubaldo diberi sebuah pistol. Tiba di lokasi tersembunyi, mereka lebih dulu mengganti mobil-mobilnya. Terlihat si Fakau membawa boneka geleng-geleng milik si petani. Tak pakai basa-basi, kawanan bandit ini menyerang pos polisi terlebih dulu. Setelah itu, mereka menyerbu Bank Brazil. Sempat terjadi ketegangan antara Ubaldo dan anggota lain yang merampas uang warga.
Padahal mereka merampok $4,5 juta dari brankas bank. Seperti biasa dalam operasinya, para nasabah yang berada di sana dipaksa membuka bajunya kemudian dijajarkan di tengah jalan sebagai tameng. Reza pra Jesus, porra! Caralho! Permintaan Ubaldo tidak didengar karena mereka kembali membawa satu sandera yang diikat di dalam kap. É perigoso! Deus, senta aqui, pô! Beleza. Quilo de pau passa 6 dias na puta. Di luar dugaan, 2 mobil polisi datang menghadang. Akibatnya, anggota mereka yang menggunakan motor terlindas dan 1 mobil lainnya terguling. Kawanan bandit ini kembali beraksi menghabisi polisi. Di tengah baku tembak yang terjadi, Ubaldo fokus menyelamatkan Dinora. Dinora puas karena si Fakau tertembak mati di sana. Ubaldo sendiri terpaksa menembak tangan si polisi. Mereka berhasil kabur meskipun beberapa anggota menjadi korban dan sebagian lagi terluka. Di lokasi persembunyian, salah satu anggota malah menyalahkan Ubaldo. Sudah muak dengan omongannya, Ubaldo langsung menyerangnya. Keduanya terlibat perkelahian hingga Ubaldo membuatnya babak belur. Saat itulah Ubaldo menunjukkan jati dirinya sebagai anak Ubaldo Vaquero, sekaligus mantan anggota pasukan khusus berpangkat sersan yang memiliki keahlian menangani senjata kaliber tinggi. Dia pernah menjadi pegawai bank dan kini sebagai perampok bank. Ubaldo menantang mereka untuk menembaknya atau ikut dengan caranya tanpa mengakibatkan korban jiwa. A gente pode fazer muito mais que essa merda toda. Só que a gente tem que fazer essa porra e sem morrer. Bora. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Dikisahkan Amaro dan kawanannya kala itu disergap pasukan militer. Dia dipaksa untuk memenggal kepalanya sendiri, namun yang terjadi malah diselamatkan Halilintar. Ubaldo berencana ikut dalam peperangan untuk menyelamatkan tanah leluhur mereka yang akan dilelang oleh pihak bank. Agar uang perampokan mereka dianggap bersih, Ubaldo akan membuat yayasan amal bernama Persaudaraan yang dalam bahasa Brazil artinya Irmandade. Lei membantu Ubaldo tinggal di rumah milik pamannya yang tidak ditinggali, dengan halaman belakangnya yang cukup luas. Keduanya masih malu, namun mereka terlihat saling menyukai satu sama lain. Lei mengancam akan melaporkan wali kota ke jaksa wilayah karena menjual air jatah untuk kota ini ke pihak lain, yang berdampak pada pertanian dan peternakan yang makin parah. Sementara Ubaldo mempergunakan sebagian uangnya untuk membantu usaha warga di sana. Diantar oleh adiknya, Ubaldo membeli sebuah motor trail untuk menikmati hidupnya yang baru. Setelah rekening yayasannya selesai dibuat, uang hasil rampokan itu disetorkan ke bank. Kebersamaan anggota persaudaraan pun makin terjalin dengan harmonis. Mereka bermain bola bersama dengan teknik dan ciri khas Brazil. Zeza mengatakan ayahnya dibunuh oleh keluarga Maleiro saat berusaha melindungi keluarga Lei. Dan ibunya pun ikut menjadi korban karena berada di waktu dan tempat yang salah. Ternyata ayah Molera seorang senator yang ingin menguasai tanah warga Kratara untuk sebuah proyek besar. Hari itu, warga pemilik tanah berkumpul di lokasi pelelangan. Seorang wanita Kribo gagal mempertahankan tanahnya karena ada 2 utusan si wali kota yang membeli dengan harga tinggi. Begitupun dengan tanah-tanah warga lainnya. Hingga giliran tanah keluarga Ubaldo yang dilelang. Dinora yang mewakili keluarganya saling menaikkan harga dengan mafia tanah itu. Tidak tega dengan warga yang kehilangan tanah dan rumahnya, Dilvania minta bantuan Ubaldo untuk menolong mereka. Komplotan bandit kembali berkumpul. Ubaldo meminta mereka semua untuk merawat dan membersihkan senjatanya agar aman dan lancar saat digunakan. Mereka kembali berlatih melepaskan tembakan agar tepat sasaran. Ubaldo mengingatkan kembali tujuan mereka adalah merampok bank, bukan merampok rakyat. Karena itu, dia tidak mau adanya korban jiwa yang tidak bersalah. Tidak malu-malu lagi, Ubaldo dan Lei kembali bertemu dan setelah itu mereka pun celepot.
Senator menunjuk seorang pria bernama Kurimbaba untuk menyelidiki dari mana Dinorah mendapatkan uang untuk membayar tanahnya lagi. Ratusan warga miskin yang kehilangan tanahnya ditampung di tanah keluarganya Ubaldo. Dari mulai perabotan rumah tangga, hewan ternak seperti sapi, kambing hingga ayam milik tetangga pun diboyong. Mereka diterima dan disambut dengan baik. Makanan pun disediakan layaknya pengungsi. Dan kini, dengan mobil dan persenjataan baru, kelompok bandit persaudaraan kembali beraksi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Dinorah melihat kembali pistol peninggalan ayahnya yang disembunyikan di bawah altar. Langkah pertama yang dilakukan kawanan bandit ini adalah melumpuhkan kantor polisi. Dan kali ini dilakukan dengan cara halus tanpa menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya, mereka bergerak ke bank yang menjadi target perampokan. Sebelum menggunakan peluru, dengan komando dari Ubaldo, mereka gunakan martil untuk membobol pintu kacanya. Satpam dan nasabah yang berada di dalam bank hanya disuruh jongkok dan diam. Peledak dengan skala besar digunakan untuk membobol brankasnya. Tidak ada perampasan barang-barang milik warga lagi. Setelah brankasnya berhasil dibobol, seluruh uangnya mereka gasak habis. Dan uniknya, Ubaldo memberikan sebagian uangnya untuk Sandra agar bisa membayar hutangnya. Strategi yang dilakukan Ubaldo berjalan mulus dan lancar tanpa hambatan dan korban jiwa. Namun saat itu juga, dia harus pergi ke Sao Paulo melihat keadaan ayahnya. Dia mengaku kepada ayahnya sudah menjual warisan dan bertemu dengan dua saudarinya. Sementara itu, kawanan bandit bertahan di tempat persembunyian selama 3 hari sampai kondisi dinyatakan aman. Ubaldo akhirnya membawa ayahnya untuk tinggal di kota Kratara. Poster wali kota diruntuhkan oleh Dinorah dan ratusan warga miskin yang tertindas. Ayah Ubaldo diberi sepeda motor khusus dan toko untuk mereka membuka usaha. Sementara itu, Lino mengajak Dinorah untuk berenang di waduk. Namun mereka diusir karena lokasi ini sudah menjadi tanah pribadinya Molera. Warga menolak kiriman genteng bantuan dengan maksud untuk menyuap warga agar memilih Molera. Padahal warga miskin lebih memilih Paulino. Di malam hari, saat Molera dan para pendukungnya menggelar orasi, Dinorah, Lino, dan Dilvania diam-diam membagikan selebaran kepada warga yang hadir untuk memilih Paulino. Belum jelas apa alasannya, namun saat melihat wali kota itu, Dilvania seperti merasakan trauma yang mendalam. Dinorah makin marah saat melihat Molera memegang seorang wanita. Dia sempat memegang pistolnya lalu berjalan menuju panggung. Tapi Lino mencegahnya. Terjawab di sini, Molera pernah memperkaos Dilvania saat dia masih kecil. Karena itu, Dilvania tidak bisa bicara. Saat Molera dan rombongannya pergi, Dinorah dan Lino langsung membuntutinya. Tidak bisa menahan diri lagi, Dinorah ingin membalas dendam. Akhirnya, Dinorah menembak bannya hingga mobil Molera terbalik. Mereka melihat wali kota itu masih hidup. Namun ketika akan dihabisi, rombongan ayah Molera dan para pengawalnya muncul. Baku tembak pun kembali terjadi. Sialnya, Lino terkena tembakan saat mereka akan kabur. Dinorah mesti kehilangan orang yang mencintainya selama ini. Lino. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Kala itu, orang tua Ubaldo dan kawanan bandit mempergunakan uang hasil rampokan mereka untuk membantu rakyat Kratara. Polisi datang ke rumah Paulino dan istrinya Lei dengan membawa surat penggeledahan karena mereka dituduh terlibat dalam penyerangan wali kota Molera. Ubaldo sendiri terkejut saat mengetahui Dinorah dan Lino hilang bersamaan dengan kasus penyerangan wali kota. Akibat tuduhan ini, Paulino kehilangan suaranya. Ubaldo dibantu Sabia dan Jeremy segera bergerak untuk mencari keberadaan Dinorah dan Lino. Saat dalam perjalanan, mereka dicegat polisi. Pistol milik Jeremy langsung disembunyikan oleh Dilvania. Sebagai mantan marinir, Ubaldo berhasil membujuk polisi agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Tiba di hamparan gurun tandus, Dilvania menemukan mobil pick-up mereka.
Karena tidak ada siapapun di dalam mobilnya, mereka mengikuti jejak darah. Bora, porra! Sementara itu, polisi Brazil melakukan penyelidikan TKP. Polwan ini menemukan selongsong peluru yang dia yakin berasal dari pistol pelaku. Di dalam gua, mereka menemukan jasadnya Lino. Namun Dinora sendiri belum ditemukan keberadaannya. Senator memberikan 1 koper uang kepada Kurimbaba untuk digunakan menyuap petugas agar orang-orang yang dianggap melawan keluarga Molera usahanya ditutup. Paulino dan Lei yang sedang diwawancara penyiar radio dituduh oleh salah satu pendengar karena terlibat dalam penyerangan rivalnya. Atas kejadian ini, suara Paulino makin merosot. Sebuah beko digunakan untuk mengubur mobil dan jasad Lino. Sementara itu, Ubaldo dan adiknya tidak menyerah untuk mencari keberadaan Dinora. Ternyata, Dinora sedang berjalan tanpa arah atas kesedihannya karena kehilangan Lino. Dinora merasa didatangi arwah orang tuanya. Itu karena dia memegang pistol peninggalan ayahnya. Zeza mengatakan kepada Lei bahwa pelaku penyerangan wali kota adalah Dinora dan Lino yang sudah ditemukan telah tewas. Kini 2 keponakannya itu sedang mencarinya. Di pagi hari, akhirnya Ubaldo dan adiknya ini berhasil menemukan keberadaan Dinora setelah menemukan pistolnya terlebih dulu. Zeza meminta Lei merahasiakan ini demi keselamatan Dinora. Dinora kembali dibawa ke rumahnya. Sementara itu, tim kepolisian menemukan kuburan mobil pelaku dengan 1 mayat di dalamnya. Ubaldo menghancurkan tembok yang dibangun petugas untuk menutup tokonya. Setelah itu, dia bertanya kepada Dinora alasan dia melakukan penyerangan kepada wali kota. Akhirnya, Ubaldo pun mengetahuinya. Sementara itu, si Moleira masih terbaring di rumah sakit dengan penyangga leher. Dari hasil penyelidikan polisi terhadap mobil tersebut, belum ditemukan pelaku lainnya. Dia masih yakin Lei adalah pelakunya. Yang penting bagi ayah Moleira saat ini, anaknya unggul untuk memenangkan pemilu. Namun Moleira yang kapalang dendam mengutus seseorang untuk membunuh Lei. Saat itu, Lei dan Ubaldo sedang berkendara. Mereka diikuti pembunuh bayaran yang menggunakan mobil polisi. Lei terkejut setelah mengetahui Dalvina diperkaos oleh Moleira sejak dia masih kecil. Setelah penjahat itu melepaskan tembakan, Lei tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga menabrak pohon. Si pembunuh turun untuk memastikan targetnya telah tewas. Ubaldo segera turun dari mobil namun tidak sanggup untuk melawan. Ketika penjahat ini akan menembak, Lei memukul kepalanya dengan batu. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Dinora tidak diterima ibunya Lino karena dianggap penyebab kematian anaknya. Dia simpan kembali pistol ayahnya di bawah altar. Eu que matei Lino. Ayah Moleira marah karena anaknya mengirim pembunuh yang justru akan merusak rencananya untuk memenangkan pemilu. Os caras quase me mataram, vem falar de birra adolescente. Pega tuas coisas, vai pra tua casa. Ubaldo terbaring di rumah sakit setelah kejadian itu. Há uns anos atrás, dizia que uma vez ele... Kurimbaba datang mengatakan nasibnya akan berakhir sama seperti ayahnya. Isso é uma ameaça. Não, não. Foi só você se engraçar do leite. Pelaku penyerang Lin kini mendekam di penjara. Agar tidak menyeret nama wali kota, si Kurimbaba menghabisinya. Ubaldo makin dendam kepada Moleira. Dia tanya Lei berapa banyak uang yang dia butuhkan untuk memenangkan pemilu. Me botar medo. Ubaldo kembali mengajak Dinora untuk merampok bank. Namun dia merasa belum move on dari Lino karena itu menolaknya. Para isso acontecer, você precisa estar do meu lado, Dinora. Quero mais isso pra mim, não. E é isso que a gente tem que fazer. Vem, vamos. Sementara itu, Paulino duduk di depan sebuah pistol seperti ingin bundir. Lei kecewa karena dia tidak datang menjenguknya. Dia mengajaknya untuk kembali bangkit karena kesempatan masih ada. Tentaram me matar. O problema é tudo de fuleiragem com aquele vaqueiro. Ubaldo mengajak anak buahnya untuk melihat menara ponsel yang mengendalikan sinyal dan listrik kota ini. É foda, me. Tu tem certeza que vai fazer isso mesmo?
Delvina kembali memberikan pistol ayahnya kepada Dinora agar dia kembali bangkit dan berjuang. Nora? Tudo bem? Dinora ingin memastikan Lei akan menepati janjinya setelah dia memimpin, tidak peduli hubungan pribadinya dengan Ubaldo. Para ganhar eleição tem que ter dinheiro. Sabia merasa perampokan kali ini akan sulit karena kekurangan personil. Essa reunião não chama a gente, não é? Diz aí qual é a boa. Assim, bora, donzela. Di malam hari, ayah angkat Ubaldo datang ke toko dan ternyata menemukan banyak sekali senjata dan bahan peledak. Ternyata dia bawa senjata-senjata itu untuk dibakar dengan mobilnya. Alhasil, Ubaldo sangat marah dan menuduh Molera pelakunya. Vai ficar por isso mesmo, seu delegado? A prefeitura mandou levantar um muro aqui. Padahal, Molera sama sekali tidak terlibat dalam pembobolan itu. Ubaldo merasa putus asa dan tidak punya jalan lain, kecuali mereka membeli persenjataan baru. Desculpa. Di sisi lain, polisi korup membujuk Paulino untuk membuka kembali rumah jagalnya, namun diperlukan uang. Ele é fiscal. Akhirnya, Lei memberikan sisa tabungannya untuk digunakan Ubaldo membeli senjata yang digunakan untuk perampokan. Ela tá tão na merda quanto a gente. Nada, porra. Lei dan suaminya terlibat perselisihan karena masalah uang. Fala, cadê meu dinheiro? Porque senão a coisa... Senão o quê? Akhirnya, relasi Raul datang mengirimkan persenjataannya untuk dijual kepada Ubaldo. Munição, os explosivos, colete. Tá bom. Ubaldo kecewa karena ternyata ayah angkatnya yang telah menghancurkan senjata miliknya. Meski dia sangat bersyukur telah membesarkannya, namun kini giliran Ubaldo untuk kembali merampok. Disciplinar. Dinora meminta Ubaldo untuk fokus pada pemilu. Kawanan bandit ini berpencar dalam tugasnya masing-masing. Menara itu akhirnya mereka sabotase yang mengakibatkan listrik seluruh kota padam dan perampokan bank dimulai. Setelah membobol bank dan berangkasnya, kawanan bandit ini kembali pulang membawa 8 juta real. Cangaço novo remix. Dua anggota ngeyel yang tidak diajak berencana untuk merampas uangnya. Vamos caçar esses fala de uma puta. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Leniane vai estar lá? Desde Alvoroço, já volto. Kala itu, orang tua Ubaldo dibantai. Ubaldo kecil memegang senjata itu untuk menembak pelakunya yang bernama Osorio. Ubaldo dan timnya masih berada di lokasi persembunyian. Água. Ok. Tak diduga, salah satu anggotanya ditembak mati oleh musuh. Baku tembak pun terjadi, namun mereka tidak bisa melihat pelakunya. Volta aí, vocês dois! Volta aqui! Si gendut rela mengorbankan dirinya demi mendapatkan amunisi. Ternyata, si pengkhianat Ameko dan antek-anteknya lah yang menyerang mereka. Pelo mato. Ubaldo dan Sabia memutar setelah melihat salah satu musuh bergerak ke belakang. Ubaldo berhasil membidiknya sebelum dia menembak Dinora. Musuh berhasil dihabisi, namun Sabia terkena tembakan pengkhianat itu. Akhirnya, si Ameko berhasil dilumpuhkan oleh Dinora. Vai, pega ele! Então vai morrer com a arma do pai. Uang hasil perampokan itu Ubaldo sembunyikan dan sebagian diserahkan kepada Lei untuk biaya pemenangan pemilu. Agora é outra conversa. Onde é que tu tava, Lei? Meski sudah menunjukkan uangnya, namun Paulino tidak bahagia karena dia tahu hubungan Lei dengan Ubaldo. Outra é porque eu quero. Eu jogo tudo pro alto! Eu te denuncio! Vamos três junto pra cadeia. Polisi melakukan olah TKP tempat ditemukannya beberapa korban pembunuhan. Ô, Barbosa. Sedangkan Ubaldo menghadiri persidangan dalam kasus pembantaian orang tuanya dulu. Dia mengaku sama sekali tidak ingat. A primeira sim, que ele veio na cabeça. Meu pai.
Pergunta indeferida. Ubaldo ingin Dinorah mengajak ke tempat orang tua mereka meninggal. Senator dan antek-anteknya tampak khawatir terkait senjata pembunuh Osorio yang masih ada dan dipakai membunuh 4 orang di hari kemarin. Senjata ini juga yang coba digunakan untuk membunuh anaknya. Kesimpulannya, pistol itu berperan penting dalam mengungkap kasus pembantaian orang tua Ubaldo. Seluruh relawan Paulino sibuk untuk memenangkan pemilu. Zeza mendapat informasi dari polisi gendut bahwa tim kepolisian pusat Brazil datang untuk menemukan senjata itu. Saat itu juga, Dinorah pergi dari desa. Jaksa menunjukkan surat penangkapan Ubaldo dalam kasus penyerangan wali kota. Lalu membawanya ke kantor polisi untuk dijebloskan ke dalam sel tahanan. Lei minta bantuan pamannya untuk menyatakan Ubaldo berada di rumah sakit saat serangan terjadi. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, Dinorah melemparkan pistolnya ke laut. Ubaldo akhirnya dibebaskan karena pernyataan pamannya Lei. Da arma do teu pai. Por hora tu tá solto. Malam itu, dua calon wali kota saling menggelar acaranya masing-masing. Namun si Maleiro begitu ambisius dengan mengeluarkan pistolnya menyatakan perang terhadap lawannya. Beberapa pendukung Maleiro menyerang gereja yang menjadi markas persaudaraan. Ayah angkat Ubaldo mencoba melawan, namun dia dibanting hingga tewas. Tempat ini pun dibakar, padahal Ubaldo menyembunyikan seluruh uangnya di lokasi ini. Sementara itu, para pelaku yang membuat kerusuhan dipukuli rame-rame. Ubaldo berhasil mengeluarkan Jeremy, lalu kembali lagi untuk menyelamatkan ayahnya. Namun, nyawanya tidak terselamatkan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.